Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bro Tigno DJ. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun, serta dilancarkan segala urusannya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu ya. Itu ada tanda loncengnya juga disentuh, nanti biar teman-teman tidak ketinggalan dari video-video aku di berikutnya. Oke teman-teman, kali ini teman-teman akan aku ajak jalan-jalan di luarnya wisata ya. Jadi di kalau kemarin-kemarin kan di wisata yang di Bali ya, kita sekarang lihat kondisi atau seperti apa keadaannya di luar zona tempat wisata ya. Nah kalau kita lihat, jadi di Pulau Bali itu kan kelihatannya kecil ya, tapi kalau kita kelilingin ya lumayan juga sih ya. Jadi biar teman-teman juga tahu gambarannya, kenapa aku nunjukin tempat di luar zona wisata. Karena buat teman-teman yang pengennya hemat, jadi di luar zona wisata ini tentunya teman-teman akan menemukan kuliner-kuliner yang murah sekali ya. Bahkan ada makanan khas Bali namanya nasi jinggo, itu harganya cuma 5.000 saja. Itu bisa makan ya. Jadi kalau teman-teman mau hemat, itu teman-teman harus keluar dari zona tempat wisata di manapun di Bali. Pokoknya kalian harus keluar dari zona wisata ya. Kalian keluar aja di perkotaannya atau di tempat-tempat yang pokoknya seperti ini ya. Nanti teman-teman pasti akan menemukan banyak kulineran-kulineran yang tentunya harganya tuh murah sekali. Jadi di sekitaran Denpasar ini itu banyak juga ya kayak tempat kafe-kafe atau penginapan yang tentunya harganya tuh jauh lebih murah dibandingkan di tempat-tempat wisata ya. Namanya di zona wisata pasti semuanya udah di harganya di atas rata-rata ya. Tapi kalau teman-teman mau coba cari yang di luar zona wisata, itu banyak penginapan juga, banyak tempat kulineran yang tentunya tuh harganya tuh jauh lebih murah sekali ya. Jadi kalau di Bali itu memang teman-teman pasti tidak akan pernah menemukan gedung-gedung tinggi ya. Paling tinggi paling 4 lantai kalau di Bali itu. Memang soalnya memang ada peraturan bahwa di Bali tidak boleh ada gedung tinggi ya. Nanti itu kalau mau tahu sejarahnya teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya. Aku juga sempat bikin video tentang sejarahnya kenapa di Bali itu tidak boleh bikin gedung terlalu tinggi-tinggi. Jadi kalau suasananya di luar zona wisata ini kita akan menemukan banyak tempat yang menarik ya. Jadi kita akan menemukan kayak orang-orang atau warga yang khusus Bali itu mereka kayak sembahyang di berbagai sudut penjuru Bali itu rasanya beda sekali ya. Dan kita juga bisa lihat tuh tempat-tempat ibadahnya orang Bali itu juga sangat menarik sekali ya. Karena mereka masih membawa adat zaman dulu. Jadi untuk bangunan-bangunan tempat ini ibadahnya itu masih seperti candi-candi zaman dahulu ya. Jadi kalau di sini dinamakan tuh pura. Pura tuh ya tempat yang disucikan umat Bali ya. Di sepanjang jalan ini juga ini banyak kulineran juga nih teman-teman. Jadi kalau ke Bali ini buat teman-teman yang ini selain Muslim ini pastinya akan menemukan makanan yang mengandung babi itu ya banyak sekali di sini. Tapi kalau buat teman-teman yang Muslim juga kalau di luar zona wisata tuh yang makanan
halal juga banyak ya. Jadi teman-teman bisa tinggal ini aja sih tanya. Biasanya itu juga ada tulisannya kok, yang misalnya tuh ada makanan halal, ada makanan yang mengandung babi. Itu tadi tergantung teman-teman itu tanya aja atau lihat tulisannya ya. Ini kalau di luaran tempat wisata ya seperti ini ya kondisinya. Biasanya juga aku menemukan kayak ada bule-bule itu yang mereka tuh keliling gitu ya di pelosok-pelosok Denpasar sampai mereka tuh ke pedesaan gitu. Jadi kayaknya buat mereka itu sesuatu yang menarik kali ya. Karena aku pun juga menarik ya, karena aku lahirnya di Jawa. Jadi ketika ke Bali itu, ketika aku keliling-keliling di kotanya itu memang banyak hal yang menarik sekali ya di dalam kota Denpasar itu. Kayak bangun-bangunannya tuh beda dibandingkan daerah-daerah lain ya. Di sini tuh banyak bangun-bangunan yang masih motif candi-candi yang kuno gitu. Jadi buat tempat ini kayak jadi syahdu sih. Jadi masih mereka tuh menjunjung tinggi budaya mereka tuh benar-benar dijunjung tinggi. Makanya sampai sekarang juga walaupun udah modern, mereka tetap membawa budayanya, dan itu yang membuat wisatawan tuh tertarik untuk datang ke Bali ya, salah satunya ya karena itu ya. Ini kalau daerah sini tuh udah di daerah ini namanya daerah Gatsu Barat ya. Gatsu Barat ini udah termasuk arah ke pinggir ya. Ini udah arahnya udah kalau ke arah Kute itu sekitar 40 menit lah. Kalau ke Canggu tuh setengah jam. Ke Ubud ya sekitar 40 menit juga. Ya kalau daerah sini tuh kayak dibilangnya ya tengah-tengah kalau mau ke Kute atau mau ke Ubud gitu ya. Karena biasanya kalau dari ini apa namanya orang yang tinggalnya di Ubud itu kalau ke daerah Kute itu udah ujung ke ujung ya. Sebaliknya juga orang yang tinggalnya di Kute mau ke Ubud tuh ujung ke ujung juga. Tapi kalau tinggalnya di Gatsu Barat ini ke Ubud deket, ke Kute deket, jadi ya di tengah-tengahnya ya. Nah, kita menemukan banyak pasar-pasar tradisional ya di sekitaran sini, dan cukup menarik sih, pasar-pasarnya masih oke kalau di Bali itu. Enaknya kalau kita belanja di pasar tuh ya kita bisa ini ya, bisa memilih barang-barangnya dengan harga yang sesuai lah. Ya kalau di pinggirannya seperti ini ya teman-teman semuanya. Tentunya sini banyak menjajakan kuliner-kuliner Nusantara, kuliner-kuliner domestik ya. Jadi kalau nyari makanan-makanan Nusantara ya di daerah sekitaran sini tuh banyak sekali. Ini daerah sini cukup lumayan padat juga sih, karena ini juga arahnya ini bisa ke arah Ubud ya teman-teman. Kalau dari sini bisa ke Ubud. Biasanya banyak juga sih itu kayak wisatawan-wisatawan yang mereka tuh lewat sini juga kalau yang bawa motor ya. Ini kalau lurus bisa nih ke arah Ubud ya. Ini kita belok kanan. Kanan ini bisa ke arah Upung-Upung, itu salah satu tempat apa namanya stasiun terminal ya, terminal Upung. Atau ini bisa ke arah ke Gilimanuk. Gilimanuk itu berarti arah ke Jawa ya. Dari sini juga bisa sih kalau mau ke ini apa namanya ke Ubud. Banyak jalan sebenarnya. Kalau teman-teman udah lama di Bali tuh kita tahu banyak jalan mau ke mana-mana tuh pasti lewatnya itu banyak alternatif lah. Cuman memang kalau di sekitaran sini ini kalau udah mulai jam 8 malam tuh udah sepi sekali ya. Ya ada beberapa yang jualan makan makanan malam itu yang
standar lah, itu kayak Lamongan, kayak model-model nasi jinggo itu di sekitaran sini masih banyak. Cuman memang kalau teman-teman mau tinggal di daerah sini juga banyak penginapan, cuman sunyinya ya luar biasa ya. Kalau mau suka sunyi ya di sekitaran sini. Ini kita bisa lihat ya, banyak bangunan-bangunan yang menarik, itu kayak candi-candi. Jadi kita setiap sudut itu kita bisa melihat banyak bangunan-bangunan kayak candi-candi seperti ini. Jadi kayak zaman kerajaan ya teman-teman. Ini udah mendekatin ke pemilu, jadi udah banyak bendera ya, bendera partai. Jadi kalau di Bali itu banyak upacara-upacara ya, upacara agama, upacara budaya mereka itu banyak sekali. Jadi kita sering kayak menemukan setiap Banjar tuh kadang sering kali ada acara, itu menarik sekali sih. Jadi di Bali itu menjadi salah satu tempat atau pulau yang toleransinya tuh tingkat tinggi dibandingkan di kota-kota lainnya ya. Kalau teman-teman ke Bali itu pasti akan berasa nyaman sekali. Ya setidaknya biar teman-teman juga tahu gambarannya kalau di luar tempat wisata tuh seperti apa ya. Ya ini baru beberapa tempat aja ya. Ini kalau di kita telusuri itu banyak sekali, ada pemukimannya tuh, ada yang pemukiman padat sekali, ada yang pemukiman itu di tengah kota. Ini bukan di kotanya tapi ini di pinggirannya, di Denpasar, daerah Denpasar ini paling pinggir nih. Cuman ya enaknya nggak terlalu macet ya kalau kita tinggal di daerah pinggiran seperti ini. Kalau untuk kulineran juga banyak sekali, banyak pilihannya juga. Kalau untuk kuliner jangan khawatir ya, seluruh penjuru Bali pasti gampang untuk cari makanan. Ini udah lama aku nggak bikin yang di jalan sambil motoran ya, biasanya aku ke tempat wisata. Nanti juga akan balik ke wisata lagi. Ini biar teman-teman tahu juga sih, maksudnya kalau gambarannya di luar wisata tuh seperti apa. Jadi teman-teman nanti akan tahu juga. Ya kira-kira videonya seperti ini ya teman-teman semuanya. Pokoknya tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih udah selalu support. Mohon dukungannya biar aku juga semangat pokoknya bikin video buat teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman semuanya, salam liburan, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.